juga punya kalian juga gitu. Saya baru buka tadi anunya, Iya, soalnya tadi WhatsApp-nya. udah coba kita perbaiki kan Pak, cuman ada kendala terkait untuk gimana cara biar nggak ada limit waktu gitu. Hmm. Hmm. Baik Pak, mungkin bisa Berarti kita lanjut gimana? saja. Ya, mungkin bisa kita Tadi lanjut saja. sampai mana ya? Tadi sampai slide kelima Pak. Tapi saya dikohoskan lagi, Oh dikohoskan. iya, oke. Baik siap Pak, sebentar. Tadi sampai slide kelima Pak. 5 ya? Iya, siap. Kayaknya belum menjadi co-host ini. Oh iya. Coba Anda. Co-hostnya ada anu. Belum juga deh. Iya Pak, sebentar lagi. Sepertinya lagi diproses. Bisa nggak? Sudah? Sebentar. Kayaknya belum deh. Oh iya Pak. Coba mungkin bisa melalui share screen Pak. Iya. Saya lewat itu. Tadi sudah bisa tadi. Share screen Sekarang nggak bagian bisa ya bawah deh. mungkin Pak. Oh, Udah. Saya lewat itu. Sudah lewat join lewat share screen. Dah deh, bisa deh. Oke, bisa Pak. Baik. Ya. Kita mulai saja mungkin Pak. Ya. Sebentar, saya lagi filenya. Nanti kalau begini ini pakai UI saja deh. Oke, siap Pak. Baik. Minta Nanti. bantuan ke siapa? Ke Mas Benny. Oh ya, siap. Baik. Saya dulu. Tadi sampai 5 ya? Ya Pak. Ini saya aja lah. 6 sih Pak. Ini sudah ya, Dek? Udah Pak, slide ke-6 berarti udah. Ini? Ya. Oh iya, ini baik. sampai sini. Baik. Saya ini kebut dulu. Jadi ini adalah kondisi objektif ya. Mulai sekarang ke depan kita tidak bisa menghindari ini. Ya, di revolusi industri ini. Ya. Sekalipun kita masih basa-basi dengan ini, bahkan sekarang ini revolusi industri tenggelam karena COVID-19 ini kan itu. Tapi ini sebuah fakta, sebuah kenyataan bahwa kita akan menghadapi ini. Baik, seperti ini kondisinya. Nah, maka yang dibutuhkan adalah ini, persyaratan ini, skill kita. Bukan hard skill, tapi lebih pada soft skill sebetulnya. Ya, lebih pada soft skill. Nah, kemudian bagaimana UI merespon itu? Ya, kita kan menjadi warga UI gitu ya. Nah, ketika Anda di UI tentu saja ya ketika kita melihat lembaga UI maka kita tidak bisa ya, melepaskan diri dari visi, misi, tujuan sampai pada standar mutu. Sekalipun ini kadang tidak menjadi perhatian serius pada teman-teman. Nggak ada mungkin di antara teman-teman yang mau masuk UI tanya visinya apa, misinya apa. Pokoknya masuk aja, gitu kan itu. Padahal itu sangat menentukan visi dan misi itu. Nah, visinya itu seperti yang kita lihat sekarang ini dalam berbagai dokumen. Saya katakan tadi, jangankan mahasiswa, dosen saja jarang yang hafal visi UI itu. Ya kan? Saya juga tidak hafal, kecuali saya membaca gitu. Tetapi saya bisa memahami poin-poin penting, kata-kata kunci dari visi itu.
Nah, visi itu kemudian turun pada misi. Ada dua hal pada misi yang ini tegakkan UI, yakni adalah misi tentang kebangsaan. Yang kedua adalah misi tentang keislaman. Oleh sebab itu di UI tidak bisa hanya satu misi saja. Ya ini misi penegakan tentang keislaman itu tidak bisa, tidak boleh, ya. Dan melepaskan misi kebangsaan, maka dua misi ini harus ya berjalan sejajar paralel. Ya ini ada kebangsaan dan keislaman. Oleh sebab itu Universitas Islam Indonesia, universitas yang ingin menegakkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Ya. Nah, kemudian upaya yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut. Ada 4 hal yang sebagai upaya yang yang bisa sampai pada misi dan misi itu. Ya. Nah, kemudian turun pada tujuan, dan di tujuan itu ada 2 hal yang penting lagi deh. Yang pertama adalah kita ingin membentuk cendekiawan Muslim, ya. Yang kedua adalah pemimpin bangsa. Jadi bukan hanya sebagai ilmuwan saja ansi, tetapi menjadi cendekiawan. Nah, cendekiawan itu adalah orang yang memiliki pengetahuan ya, secara komprehensif dan memiliki integritas yang tinggi, itu namanya cendekiawan. Ya, kalau ilmuwan bisa jadi kompetensi kognisinya itu terpenuhi, tetapi kaitan dengan integritas moralnya itu tidak terpenuhi. Tapi kalau cendekiawan adalah orang yang menyatu antara pengetahuan dan moralitas, itu namanya cendekiawan. Yang kedua adalah pemimpin bangsa. Ya, itu yang ingin dituju oleh UI, karena sebagai tujuan. Nah, bagaimana desainnya? Desain prosesnya seperti ini deh. Ya, desain prosesnya. Jadi ketika Anda masuk ke UI punya visi, punya misi, punya tujuan. Nah, tujuannya adalah ingin membentuk cendekiawan dan pemimpin bangsa, di samping tujuan yang lain. Tapi itu yang penting, 2 hal itu. Ya ini sebagai pemimpin bangsa, sebagai cendekiawan dan pemimpin bangsa. Nah, bagaimana cara mendesainnya? Maka kemudian kita punya yang namanya kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Itu yang menjadi itu adalah desain. Desain untuk memproduksi outcome, untuk memproduksi lulusan. Ya. Nah, adik-adik sekalian, ya, karena kita sudah tersita tadi dengan teknologi Zoom, maka saya akan cepat saja. Nah, desain kurikulumnya itu namanya Insan Ulil Albab. Nah, Insan Ulil Albab itu punya kepribadian profetik, ya, kemudian kepribadian Islami, berpengetahuan integratif, tidak parsial, ya, antara umum dengan Islam itu menjadi integratif, dan keterampilan transformatif, bisa mentransformasi ya pengetahuan integratifnya itu adalah untuk kepentingan masyarakat. Maka di dalam visi Anda akan melihat yaitu rahmatan lil alamin. Nah, setiap desain dari capaian pembelajaran yang berkepemimpinan profetik, berkepribadian Islami, berpengetahuan integratif, berketerampilan transformatif, itu pasti masuk ke 3 ranah ini. Ya, ini ada di ranah kurikuler, ada di ranah ko-kurikuler, dan ada di ekstra kurikuler. Nah, kemudian hitung-hitungannya seperti ini deh. Ini masih banyak ambil oleh kurikuler. Itu ada sekitar 140 SKS lebih. Bentuknya adalah dalam satuan kredit semester. Itu seperti yang Anda tempuh di kelas-kelas itu. Ya, di kelas-kelas dan laboratorium itu bentuknya SKS. Luarannya adalah transkrip nilai. Ya, yang nanti akan mendampingi ijazah Anda. Nah, kemudian yang kedua adalah bentuknya ko-kurikuler. Ya, itu 60 SKP. SKP itu adalah satuan kredit partisipasi. Jadi ke depan deh, ini yang Anda yang belum lulus, hati-hati. Ya, kalau Anda misalnya SKP-nya tidak mencapai 60, Anda nggak bisa lulus. Sekalipun SKS-nya sudah terpenuhi. Oleh sebab itu, ya, yang ko itu bentuknya apa sih? Jenisnya apa sih? Yang ko itu adalah seperti PNDI.
pesantrenisasi sebelum KKN, ya, dan lain-lain yang diselenggarakan oleh DPPI itu mengambil satuan kredit sejumlah 50. Ini saya sudah mengusulkan ke bidang 1, ya. Ini yang di koknya jangan terlalu banyak, jangan sampai 50 gitu. Sehingga mahasiswa tidak kreatif, ya. Kalau memang kalau satuan partisipasinya itu banyak diambil di kok, ya, dalam bentuk misalnya tadi PNDI, pesantrenisasi dan sebagainya. Nah, sedangkan ekstra itu sebetulnya diambil oleh lembaga-lembaga kemahasiswaan, ya, lembaga kemahasiswaan, ya, lembaga kemahasiswaan yang baik yang formal maupun lembaga-lembaga kemahasiswaan yang terkait dengan minat bakat. Nah, itu hanya 10 deh. Padahal kalau kita lihat tadi kualifikasi ya, untuk menjadi mahasiswa yang tangguh, untuk menjadi lulusan yang tangguh, ada 10 persyaratan. Itu semuanya adalah soft skill. Ya, kebanyakan soft skill. Ya, bukan hard skill. Nah, ini juga masih menjadi problem bagi kita semua. Nah, adik sekalian, yang ekstra itu ya prototipenya seperti ini. Ada yang ekstra kampus, mohon maaf bukan MHI tapi HMI itu. Saya salah ketik itu ya. Ya. Ada ekstra kampus, ada HMI, PMI, IMM. Ya, paling tidak ini harus diakui gitu. Karena 3 organisasi ini sesuai dengan visi di atas. Ya kan? Ya. Jadi ini adalah para founding father-nya telah berdasar pada UI. HMI juga demikian, PMI juga demikian, IMM juga demikian gitu. Ya. Nah, Anda bisa aktif di sana. Ini prototipe ya organisasi ekstra dalam bentuk kaderisasi. Udah jangan tanyalah kalau Anda mau menjadi kader pemimpin bangsa, Anda masuklah ke HMI, PMI, IMM. Karena mereka sudah punya cara perkaderan yang baku gitu. Ya. Cara perkaderan yang baku, sistematis, dan itu memang ingin menciptakan pemimpin. Nah, kemudian bisa juga di LSM. Tapi ini bukan lembaga perkaderan. LSM lebih profesional. Ya, di LSM Anda misalnya bisa bergabung dengan ya NGO yang bergerak di bidang kemanusiaan, ya, misalnya NGO yang mendukung tentang HAM, ya, kemudian tentang feminisme dan lain sebagainya. Itu bisa di LSM atau ya NGO yang bergerak di bidang perekonomian, Anda juga bisa terlibat di sana. Tapi itu sifatnya ekstra kampus. Nah, yang intra kampus itu ada KM, keluarga mahasiswa. Di situ ada DPM, ada LEM, DPMU, DPMF gitu, ada LEMU, LEMF, kemudian lembaga-lembaga khusus. Ya. Anda bisa aktif di marching band, Anda bisa aktif di Mapala, Anda bisa aktif juga di Pramuka, Anda bisa aktif di Menwa, itu adalah lembaga-lembaga khusus. Ya. Nah, kemudian yang tidak kalah menariknya adalah UKM, unit kegiatan mahasiswa. Unit kegiatan mahasiswa di mana minat dan bakat gitu ya. Ada yang dalam bentuk olahraga, ada yang dalam bentuk ilmiah, ada yang bentuk seni dan lain sebagainya gitu. Ya, di kita misalnya punya Labma, kemudian punya AUSAP, ya, punya Excellent Community, kemudian punya El-Markaji dan sebagainya. Itu lembaga-lembaga yang bisa Anda ikuti. Golden UI juga termasuk gitu kan. Ya. Di samping juga UKM di tingkat fakultas yang jumlahnya sangat banyak sekali itu ya. Nah, Anda juga bisa aktif di sana. Cuman sayangnya ketika aktif di intrakampus ini, satuan kredit partisipasinya hanya 10 gitu. Sehingga ini tidak menarik bagi mahasiswa. Ya, mahasiswa akan lebih menarik sudah ikuti kuliah, ya, ikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh DPPAI sudah lulus gitu kan. Nah, 10 itu nanti nyari di mana lah gitu. Jadi panitia apa gitu. Nah, harusnya ini imbang gitu ya. Jadi dengan ekstra itu imbang sehingga kualifikasi tadi bisa terpenuhi dengan baik. Anda bayangkan ya. Misalnya LKID, latihan kepemimpinan dasar yang diadakan oleh DPPAI, pesantrenisasi ya. Anda pernah ikut pesantrenisasi kan? Nah, pesantrenisasi di sana itu kan bentuknya lebih pada bentuk kognisi, ya, ceramah, penugasan selesai kan, tanya jawab gitu kan. Iya.
tapi nggak pernah sana ada praktik kan gitu. Nah, ketika Anda di organisasi, misalnya lah Mas Akbar ini, Mas Akbar ini, Muhammad Akbar ini, saya yakin dia tidak akan bisa menjadi moderator kalau tidak punya jam terbang gitu. Ya, untuk jadi moderator aja sulit kok, susah kok. Ya kan, harus memiliki public speaking yang bagus gitu. Ya, bisa berkomunikasi dengan dengan baik, dan itu tidak didapatkan di kelas kan, yang kayak begini nih. Tidak Anda dapatkan juga lewat Anda dapatkan lewat ekstra lembaga-lembaga kemahasiswaan itu, ya. Nah, inilah arti pentingnya ekstra kurikuler tuh ya di sini ini gitu. Tapi ini kan belum mendapat perhatian yang cukup, sekalipun saya dengan Pak Benny terus berjuang ya untuk mendapatkan porsi yang cukup. Nah, ini sudah habis lagi waktunya ya, Dek. Masih Oh, ada 10 menit ya. 10 menit lagi, Pak. Iya. Aduh, saya kok nggak bisa nekan ininya ya. Oh, kemana ini mouse saya ini? Gini aja udah. Baik. Kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, ini ya, kita lanjut saja. Ini masyarakat UI. Nah, kaitannya dengan leadership di organisasi ya. Nah, ini normanya bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban. Bahwa ilmu yang Anda dapatkan di UI, kemudian Anda menjadi masyarakat umum, Anda kemudian beraktivitas di masyarakat umum, bekerja di masyarakat umum, maka ketika Anda menjadi ya bagian dari masyarakat itu, menjadi bagian organisasi itu, pasti dimintai pertanggungjawaban. Maka ya, pola pikir yang Anda bangun adalah saya tidak bisa, bukan tidak bisa melaksanakan sesuatu, mengerjakan sesuatu. Anda harus punya persepsi, harus punya pemikiran bahwa saya pasti bisa mengerjakan sesuatu. Nah, ketika Anda mengatakan saya pasti bisa mengerjakan sesuatu, jika Anda memiliki kualifikasi seperti di atas yang saya katakan tadi gitu. Baik, dan kemudian menjadi pemimpin itu tidak kalah pentingnya. Tugas pemimpin itu adalah meletakkan kebijakan, ya. Nggak gampang meletakkan kebijakan. Saya sebenarnya bisa cerita panjang di sini bagaimana membuat kebijakan, tapi karena Zoom-nya Anda Zoom yang gratisan sehingga hanya 40 menit gitu, ya. Kemudian yang kedua adalah setelah membuat kebijakan adalah bagaimana cara mengeksekusi, dan setelah mengeksekusi bahwa pimpinan itu bisa melakukan delegasi, bahwa seorang pemimpin di puncak pimpinan ya, di puncak pimpinan itu biasanya pekerjaan praktisnya sedikit tapi tanggung jawabnya luas. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan pada Anda semua karena keterbatasan waktu. Kemudian kalau dikembalikan ke TOR yang dimohonkan oleh Golden UI, yang pertama adalah sejauh mana pentingnya organisasi mahasiswa, maka saya katakan penting dan sangat penting deh. Ya, sangat penting. Ya, karena kualifikasi soft skill itu hanya Anda dapatkan di organisasi mahasiswa itu. Tidak Anda dapatkan ya lewat perkuliahan semata. Demikian yang ingin saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Saya kembalikan kepada ke Mas Akbar. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Rohidin terkait penjelasannya tentang seberapa pentingnya sih kita sebagai mahasiswa untuk ikut berkecimpung di dalam organisasi di dalam kampus. Baik, inti dari sesi diskusi kita pada pagi yang berbahagia ini adalah yang pertama, mungkin teman-teman tahu betapa pentingnya soft skill yang sangat dibutuhkan untuk our future, untuk masa depan kita nanti, untuk masuk ke dunia kerja tentunya. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya untuk sebelum kita masuk ke dalam dunia kerja dibutuhkan adanya CV atau kurikulum vitae yang dimana di dalamnya itu sangat perlu untuk diisi dengan berbagai macam pengalaman ataupun prestasi yang sangat penting, dan itu semua dapat Anda dapatkan melalui organisasi dan aktif di berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang ada di dalam kampus tentunya. Seperti misalnya mungkin teman-teman nanti akan melamar kepada salah satu perusahaan saat ingin terjun ke dunia kerja, itu kan pasti nanti membutuhkan CV ya atau kurikulum vitae, di mana pada isi dari kurikulum vitae itu sendiri adalah hasil dari apa yang sudah teman-teman tanam selama masa kuliah begitu. Baik, karena waktunya sangat terbatas ya, kurang lebih mungkin ada satu pertanyaan yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh langsung ke kolom chat biar saya pilih sekarang juga.
dan bisa langsung dijawab oleh Bapak Rohidin mungkin terkait waktu kita yang sangat terbatas ini. Baik, dari Atifah Nur Husna, ya ini pertanyaan pertama dan mungkin terakhir karena waktu terbatas. Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya bagaimana cara menghidupkan sebuah organisasi sehingga menjadi wadah yang terbaik bagi para anggotanya untuk mengembangkan diri, begitu Pak? Oke, ini jawabannya panjang, tapi saya singkat-singkat saja jawabannya. Baik, Pertama, organisasi itu harus visioner, ya, sehingga memiliki visi yang jelas. Nah, kemudian kalau visinya jelas, biasanya turun pada misi yang jelas, yang kemudian tujuannya jelas, ya, dan nanti gerak organisasi itu akan jelas. Jadi organisasi itu harus visioner, memiliki misi, memiliki tujuan gitu. Yang kedua, tentu saja organisasi itu harus mempertimbangkan atmosfer. Atmosfer kecenderungan pada minat bakat mahasiswa. Saya prihatin deh, sebetulnya organisasinya itu bagus, tertata dengan baik, ya, dan kader-kadernya sudah banyak. Contohnya Pramuka. Kalau Anda lihat Pramuka di UII, wah itu anggotanya udah paling susah itu, ya kan? Bisa dihitung jari itu anggota Pramuka di UII itu. Menwa juga sama, gitu. Dan sekarang kan kecenderungannya mahasiswa itu aktif di UKM, ya, unit kegiatan kemahasiswaan, yang prospektif tentu saja. Nah, oleh sebab itu ketika Anda membentuk organisasi, ya letakkan visinya yang jelas, visioner organisasi itu, kemudian Anda baca atmosfer. Nah, atmosfer yang ada di kampus Anda itu kecenderungannya kemana? Bukan kemudian kecenderungan itu diikuti saja, bukan. Tapi kecenderungan ini tentu saja harus dijaga oleh visi yang ingin Anda bangun. Visi itu harus ideal deh. Jangan sampai nanti ya, wah ini kecenderungannya mahasiswa UI itu senangnya mabuk gitu. Kita bikin organisasi mabuk gitu kan, mabuk-mabukan. Wah itu ya itu sudah melanggar nilai-nilai luhur gitu ya, melanggar etika gitu. Nah, setelah misalnya kita organisasi itu sudah dibentuk sesuai dengan atmosfer kecenderungan bakat minat mahasiswa, yang terpenting lagi adalah bagaimana Anda membangun komitmen di organisasi itu. Dan ketika membangun komitmen, itu persyaratan satu, Anda itu mesti berjuang. Anda mesti mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, dan tidak menutup kemungkinan Anda akan mengorbankan sebagian dari harta Anda untuk perjuangan di organisasi itu. Jadi kalau Anda membentuk organisasi, setelah itu Anda tinggal organisasi itu, kalau ada yang mau ikut ya silakan, nggak apa-apa ya, nggak jadi kayak gitu. Jadi di organisasi itu perlu komitmen. Anda masuk di mana saja itu perlu komitmen. Ketika misalnya Anda diundang jam 10 malam, ya kalau itu memang tidak melanggar norma yang ada di masyarakat, ya datang gitu. Ya, bahkan saya dulu menjadi aktivis itu jarang sekali kembali ke pondokan itu. Ya, saya lebih banyak ya di di kantor, di komisariat, kemudian di posko-posko gitu kan gitu. Karena apa? Saya punya komitmen tentang itu. Jadi itu deh. Jadi letakkan dulu visinya, yang visioner tentu saja, ya jangan asal-asalan pragmatis. Kalau yang pragmatis biasanya sesaat hilang itu. Kemudian yang kedua setelah itu punya tujuan yang jelas, dan yang ketiga adalah mempertimbangkan ya atmosfer yang ada di sekitar kampus, kecenderungannya kemana, tapi kecenderungan ini tentu saja yang baik. Jika Anda kalau mewadahi orang-orang yang ingin bergerak misalnya di startup, itu akan lebih mudah deh. Anda misalnya mewadahi orang-orang yang ingin ya misalnya punya mental talent di tingkat internasional gitu kan, ya Anda akan itu organisasi itu akan banyak yang mengikuti karena trennya kecenderungannya itu kan ke sana. Ya kalau sekarang ini misalnya Anda membangun organisasi ya filosof seorang filosof ya organisasi menghimpun orang-orang yang berpikir filsafat, tampaknya akan nggak laku itu di UI ya. Tetapi itu juga harus ada gitu. Nah itu yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua. Ya terima kasih. Ya. Baik, karena waktu kita yang sangat terbatas, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Terima kasih. Rohidin MAG selaku speaker kita pada hari yang berbahagia ini. Terima kasih atas ilmu dan diskusinya pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita ke depannya dan teman-teman untuk selalu semangat
untuk dapat berkecimpung di organisasi dalam kampus untuk masa depan yang lebih baik lagi begitu. Jangan lupa teman-teman untuk nanti ikut andil dalam kegiatan organisasi, dan tentunya kita sebagai UI Golden masih menyediakan beberapa materi-materi penting terkait webinar kita yang nantinya akan diisi oleh speaker-speaker yang tentunya tidak kalah menarik. Teman-teman semua nanti boleh registrasi, yang belum ya mungkin bisa langsung saja ada di poster dan boleh cek Instagramnya UI Golden begitu. Baik, terima kasih. Mungkin atas waktunya Bapak kami ucapkan terima kasih teman-teman. Terima kasih, Dek. Mohon Ya, maaf, J. Ya, maaf juga atas Saya cuma menyarankan ke depan Anda pakai Zoom-nya UI ya, Dek. Iya, Bisa siap, berjam-jam. Sip. Baik, akan kita perbaiki, Pak. Baik, terima Ya. kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.